Ce. Ini rumahnya ada 3. Mau review yang mana, Ce? Seperti biasa, aku pilihin ya. Ini aku pengen review tipe lebar 7, tapi layoutnya ngeplong banget. Bisa punya 4 kamar. Dan ini adalah kota wisata Ecovia, the next chapter of kota wisata. Tahu nggak project GV-nya dari Sinarmas Land sama Sumitomo Forestry Indonesia. Itu perusahaan Jepang. Tuh lihat sendiri. Tampak depannya sudah modern minimalis. Dan sudah ada carport beserta kanopi. Itu sudah dikasih. Kebayangkan kayak apa sih kalau gaya minimalis tapi layoutnya open plan. Kita lihat sama-sama yuk. Selain area kanopi sama carportnya yang sudah dikasih, ini muat untuk 2 mobil. Kanan kiri teman-teman masih punya area taman. Plus lagi, kalian bisa lihat ini bukaan jendelanya besar sekali. Kira-kira jadi ruangan apa ya? Ditambah lagi dinding yang nggak polosan aja karena sudah dibalut dengan granit tile ukuran besar 60 x 120. Bener-bener cakep banget pemilihan warnanya gelap khusus untuk area outdoor. Ce, emang luas tanahnya berapa, Ce? Bisa dapat 4 kamar. Lihat dulu. Nih, pintunya yang aku suka ya. Pinter banget nih. Kenapa? Karena dari sini masuk langsung view-nya bener-bener ngeplong banget. Tuh, teman-teman lihat. Ini ukurannya 7 x 14, 98 meter persegi. Bangunannya 122 meter persegi. 2 lantai aja, tapi heran kan bisa punya 4 kamar. Nih, untuk area ceiling, up ceilingnya kalian sudah dapetin tapi tanpa interior desainnya. Nanti sesuai dengan selera. Yang pasti teman-teman bisa ngelihat ngeplong aja. Ya, di sini ruang keluarga teman-teman bisa langsung nikmatin main sama anak, si ibu sambil nyiapin masakan di sebelah sini. Ini nanti kosong semua polos, teman-teman bisa nambahin sesuai dengan selera. Tapi yang aku suka, lihat deh, ini benar-benar dapur impian banget nggak sih? Ngeplong aja, bukaan kacanya lebar ya. Jadi di sini kalian bisa taruh kompor, misalnya mau 4 tungku masih bisa. Di sini buat area preparationnya, motong-motong. Di sini buat sinknya, dah pas banget kan. Di sini juga sudah ada area untuk meja makan, muat untuk 4 orang. Plus, tadi kan aku bilang 4 kamar. Nanti di atas ada 3 kamar. Di sini sebenarnya area tatami yang aslinya kamar tidur. So ini pilihan teman-teman. Kalau kalian bukan keluarga besar, cukup 3 kamar. Yang bawah bisa dibuat tatami kayak gini. Kebayang ya Ton? Duduk ya Sambil ngeteh, Ce. Ngeteh, scrolling, atau mau main game, atau buat ruang bermain anak. Cakep banget kan? Ditambah bukaan kacanya yang besar menghadap ke depan tadi. Nih, cross ventilationnya dapat banget. Jadi kaca depan kalau dibuka kita dapat sinar matahari dan juga aliran udara. Di belakang kacanya segede gini. Jadi benar-benar rumah ini terang banget sepanjang hari. Sekarang aku pengen tunjukin ternyata masih ada 1 kamar tidur ART. Jadi kamarnya 4+1. Batas tanahnya sampai di tembok ini aja ya. Tapi lumayan besar menurut aku. Di sini kalian masih bisa pasangin mesin cuci, buat jemuran juga masih oke. Kamar tidur, kamar mandi ART terpisah. Jadi kebayang ya teman-teman, tetap dapat privacy si pemilik rumah. Dah, sebelum kita naik ada 1 kamar mandi di area bawah tangga. Kita lihat yuk. Tadi kan ada 1 kamar tidur, ukurannya cukup besar buat kamar tidur tamu atau orang tua. Di sebelahnya harus ada kamar mandi dong, sekaligus sebagai toilet tamu ya. Jadi sudah lengkap, bahkan dikasih klosetnya itu yang one piece, jadi anti bocor teman-teman. Udah ada shower, udah ada wastafel juga. Oke, lantainya udah dikasih granit tile 60-60. Sekarang aku mau nyobain tangganya. Kira-kira cukup lebar nggak nih? Let's go! Wah, tadi kan janji untuk nge-review tangga ya. Ternyata cukup lebar dan juga teman-teman bisa perhatiin ini handle-nya lumayan keker. Dan aku ngeliatin tangga ini, menurut aku area tangga
Udah dikasih pintu jendela ya, supaya ini tetap dapat cahaya. Aku seneng banget yang model kayak gitu. Tadi aku bilang ada 3 kamar tidur di lantai kedua. Sekarang aku pengen tunjukin dulu kamar tidur yang pertama. Ini kamar tidur utama alias master bedroom. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini sebenarnya ada bukaan pintu, kita bisa keluar ke area balkon. Tapi aku nggak ke sana. Aku pengen review dulu ukuran. Udah pasti teman-teman harus pertimbangin apakah ukuran ranjangnya bakalan sesuai dengan keinginan. Jadi di sini kanan kiri masih ada nakas. Ini pakai ranjang ukuran 180 teman-teman ya. Let's say kalau kalian mau pakai yang 2x2, nakasnya dikurangin 1. Tapi lihat deh. Ini buat TV masih make sense banget, bahkan ini permainan interiornya lumayan maju teman-teman. Jadi sebenarnya kalau mau dibikin minimalis lagi masih bisa nempel ke dinding, oke? Yuk sekarang kita mau lihat area wardrobe, oke? Wardrobe-nya ada di sebelah sini teman-teman. Ini nanti terserah kalau misalnya teman-teman pengen dijadiin dressing table boleh, atau tetap mau dijadiin lemari semua full bisa. Yang pasti ini ada pintu kamuflase, tadi hampir kelewat. Aku kira nggak ada kamar mandi, ternyata ada kamar mandi dalam dong. Kita lihat yuk. Oke, ternyata nih, ini vibes-nya seterang ini. Lagi-lagi dikasih kaca, colokan buat water heater udah ada, shower udah dikasih, ini glass screen ya, ini tadi kloset, dan juga wastafelnya cukup besar teman-teman. Granit tile untuk dindingnya semua udah termasuk. Oke, sekarang kita mau melihat 2 kamar tidur lagi. Penasaran nggak yuk? Iya Ceh, emang ukurannya semana Ceh? Kok banyak kamarnya? Emang muat Ceh? Muat lah, ayo kita buktikan ya, kita lihat. Soalnya aku udah ngintip tadi, lumayan besar kok. Aku tuh suka banget loh desain yang modelnya kayak gini. Teman-teman kalau perhatikan ini sih nggak terlalu mahal untuk dibuat, tapi idenya yang mahal. Karena kalau kalian lihat ini pakai wallpaper sama list aja, tapi cakep banget, gayanya minimalis dan juga terlihat elegan. Oke, ini 2 kamar tidur, tapi di tengahnya ada kamar mandi. Kita lihat dulu kamar tidur yang pertama. So, nih kamar tidurnya. Yang paling penting, ranjang minimal harus 120 kalau aku, karena anak-anak tidur kalau 100 kali 200 agak pas ya. Mendingan 120 itu paling nyaman buat satu orang. Kalau 140, 160 butuh kamar lebih besar. Nah, ini berarti kamarnya sudah make sense. Punya bukaan jendela. Jendelanya menghadap ke belakang rumah yang tadi, teman-teman. Lalu di sini meja belajar, ini paling penting, sama lemari. Lemarinya muat sampai 3 pintu kalau teman-teman nggak bikin rak-rak sebelah sini. Jadi, menurut aku untuk ukuran kamar tidur anak sudah cukup banget. Oke? Lanjut, mau lihat kamar mandinya dulu. Karena kamar tidur anak 2 sharing pakai 1 kamar mandi. Nih, liatin. Wah, kesannya cheerful banget ya. Udah dipakai granit tile, ukurannya ini 60 x 60. Jadi menurut aku, wah, selain terang, cheerful, anak pasti nyaman, ya kan? Dan sebelah sini juga sudah pakai granit tile, teman-teman. Ini sengaja dikasih yang polos untuk menyeimbangkan yang sebelah sini karena sudah cukup rame. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita mau lihat kamar tidur anak yang kedua. Kamar tidur anak yang kedua, simple, ukurannya sama besar, bukaan jendelanya juga sudah ada. Lihat sendiri ya, sama kayak yang tadi, tapi di sini dikasih tempat buat nakas. Nah, balik lagi sesuai dengan kebutuhan. Kalau nggak mau bisa di-extend buat lemari pakaian aja supaya bisa punya 3 pintu lemari plus meja belajar ataupun dressing table kayak gini. Bener kan Ton? 4 kamar tidur muat kan? Mahal nggak Ceh tapi harganya? Kagak, gua spill di belakang. Ini buat Gen Z bisa banget untuk beli. Ini sih ruangan enak banget buat para Gen Z mau work from home model apapun. Untuk urusan harga, tadi ada lebar 6, harganya 1,8 miliaran. Tapi untuk yang tipe 7 ini harganya 2,4 miliaran. Tahu nggak sih bisa dibeli tanpa DP dan juga kalian bisa dapetin subsidi KPR. Nggak ada alasan lagi dong nggak bisa punya rumah. Kalau kepengen visit, kalian bisa hubungin nomor yang ada di bawah ini. Follow juga akun Instagram aku serta akun TikTok aku. Karena di sana ada banyak sekali informasi properti lainnya. See you next video!